Bapak Ibu guru mungkin bertanya-tanya, memang ada kaitan antara pembelajaran mendalam dengan tantangan sosial kita sekarang ini? Memang ada hubungan antara pembelajaran mendalam dengan realitas masyarakat sekarang ini yang banyak sekali memiliki masalah tampaknya. Lalu adakah dasar hukum yang jelas untuk pembelajaran mendalam? Dan apa benar pembelajaran mendalam dapat menjadi jawaban atas tantangan zaman yang kekinian? Di dalam naskah akademik pembelajaran mendalam, terdapat landasan sosiologis, yuridis, dan landasan empirik yang akan memperkuat alasan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk semakin semangat menggunakan pembelajaran mendalam sebagai pendekatan pembelajaran. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas landasan filosofis dan juga landasan teoretis. Kita mulai dengan landasan sosiologis. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini sangat majemuk. Ada berbagai suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Keberagaman ini bisa jadi konflik jika tidak dimanage dengan baik. Dan sebab itu, kita perlu mendidik masyarakat kita agar kelak mereka bisa mengelola, memimpin, dan menjadikan keberagaman tadi itu sebagai modal untuk maju, tapi tanpa kehilangan jati dirinya yang kuat. Pembelajaran mendalam perlu bisa mengakomodir hal ini sejak di bangku sekolah. Pembelajaran mendalam juga diarahkan agar kita bisa menjadi bangsa yang cerdas. Salah satu cirinya adalah bisa memelihara kemajemukan itu sendiri dan memerangi segala hal yang bisa merugikan kita semua ya sebagai masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menjaga persatuan bangsa. Aspek sosiologis lainnya yang ingin disoroti adalah melalui pembelajaran mendalam diharapkan dapat terbangun sikap masyarakat yang senang belajar. Kita ingin masyarakat Indonesia yang punya kebiasaan belajar yang baik sesuai dengan kultur masyarakat kita sendiri. Pembelajaran mendalam diharapkan jadi fondasi utama untuk mengembangkan kesadaran masyarakat hingga masyarakat memiliki kesadaran yang punya kegembiraan lahir dan batin. Sekarang kita masuk ke landasan yuridis. Apa sebetulnya dasar hukum untuk pembelajaran mendalam ini? Pembelajaran mendalam diyakini sebagai instrumen penting untuk masyarakat agar memperoleh pendidikan bermutu. Ini amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga ada di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 disebutkan penekanannya pada suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Kemudian di pasal 3, Undang-Undang Sisdiknas mengamanatkan agar pendidikan ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran mendalam diterapkan untuk mewujudkan dimensi profil lulusan yang bunyinya kurang lebih sama tadi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, memiliki keterampilan sosial, dan keterampilan belajar sebagai warga negara. Lalu ada juga pasal 12 di PP atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang penciptaan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan seterusnya itu. Selain itu ada beberapa regulasi lain yang diakomodir melalui pembelajaran mendalam ini. Silakan Bapak Ibu, teman-teman guru baca lebih lanjut di dokumen naskah akademiknya ya. Terakhir kita bahas landasan empiris dari pembelajaran mendalam. Di bagian ini diuraikan tentang sejarah kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan bagaimana sebagian isi kurikulum itu memiliki irisan kesamaan dengan pembelajaran mendalam. Misalnya, di kurikulum 1964 ada Pancawardhana dan di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Sementara di pembelajaran mendalam ini ada profil lulusan. Disinggung juga prinsip pembelajaran mendalam pernah diterapkan dalam kurikulum CBSA di tahun 84. Juga ada model Pakem atau Paikem ya di tahun 2002. Lalu ada pembelajaran multidisiplin dengan pendekatan tematik di kurikulum KTSP tahun 2006. Ya, di sana juga ada upaya membangun kemandirian sekolah ya untuk mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai karakteristik, potensi budaya, dan iklim serta lingkungan sekolah.
Dan terakhir di kurikulum Merdeka, pernah ditekankan prinsip pembelajaran bermakna, penciptaan lingkungan belajar yang mendukung pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Di landasan empirik ini, disinggung juga tentang prinsip-prinsip pembelajaran mendalam yang sudah diterapkan di berbagai negara. Contohnya di Finlandia, yang fokus dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, inklusif, dan holistik. Misalnya pembelajaran berbasis masalah atau problem solving menggunakan tema-tema interdisiplin seperti proyek perubahan iklim. Di sana digabungkan biologi, etika, dan sosial. Kemudian di Inggris, guru diberi kebebasan atau fleksibilitas yang besar untuk memilih pendekatan belajar yang tepat untuk siswa. Di Australia, prinsip pembelajaran mendalam dilakukan dengan membekali siswa isu-isu yang relevan dengan kehidupan kekinian, kontemporer, dan menarik, seperti isu-isu keberlanjutan, ya, atau kita sebut dengan sustainability, kemudian transformasi digital, migrasi, dan lain sebagainya. Di Jerman, pembelajaran mendalam diterapkan dengan subject related, area related, dan interdisciplinary bahkan transdisiplin. Pendekatan antardisiplin seperti integrasi mata pelajaran STEM, humaniora, dan seni digunakan untuk mengatasi isu-isu permasalahan dunia yang semakin kompleks sekarang ini. Hal ini juga dilakukan di Korea Selatan. Pembelajaran dilakukan dengan memberikan pemahaman otentik tentang konsep-konsep kunci dalam mata pelajaran serta mengembalikan keterampilan berpikir integratif. Oke kawan-kawan, semoga dengan penjelasan landasan sosiologis, yuridis, dan empiris ini membuat kita semakin yakin pentingnya pembelajaran mendalam untuk diterapkan sebagai pendekatan pembelajaran yang kekinian dan diyakini bisa menjawab permasalahan kita yang semakin rumit. Kita elaborasi lagi lebih dalam nanti ya naskah akademik pembelajaran mendalam ini dengan masuk ke bab 3 yang isinya tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Isi dari bab 3 ini merupakan substansi pokok dari naskah akademik ini. Jadi jangan ketinggalan ya, terus ikuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika teman-teman merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.